Kembali ke channel Nusapida Farm. Kali ini saya akan kembali berdiskusi dengan beberapa penggiat petani porang, petani kacang Amazon yang saya ajak di tahun 2020. Beliau adalah Pak Nyoman Murte ya. Pak Nyoman Murte ini seorang guru bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Nusapida. Tetapi di sela-sela kesibukannya menjadi guru, beliau juga ikut bertani, berkebun porang, kebun kacang Amazon. Mulai kapan Pak senang bertani, Pak? Sebenarnya saya kan latar belakang orang tua kan juga petani. Oh, orang tua petani. Orang tua juga petani. Kemudian begitu lulus SPG dulu belum bisa diangkat, mau nggak mau juga nurutin petani gitu. Kemudian setelah jadi guru tetap juga bertani. Ya, di sela-sela tugas dinas. Oh, bertani. Tetap Tapi bertani di Nusapida kan rata-rata jagung ya. Kemudian kedelai pohon. Nah, kemudian kenapa Pak kemarin setelah saya ikut secara masif melakukan promosi porang kacang Amazon, kenapa Pak tertarik? Gini masalahnya, sama juga seperti petani yang lain. Lahan kita saat ini kan lagi diserang-serang sama kera. Oh, kera. Malah di pemukiman di sini ini Jurahayu khususnya itu keranya udah hampir masuk pemukiman ya. Oh, masuk pemukiman, masuk rumah lah. Nah, kemudian dengan adanya kendala semacam itu, ada solusi porang yang katanya tidak dimakan kera dan kita jadi tertarik. Tapi memang benar tidak dimakan kera. Iya, benar. Ketika kita coba tanam, ternyata benar. Walaupun dicabut, kemudian dicicipi mungkin karena gatal atau gimana, dibiarkan. Oh, berarti dia pernah mencoba. Ada beberapa tempat juga begitu Pak Yase. Kalau di videonya Nusapida Farm yang mengenalkan Pak Yase, yang digunakan kan juga 18 porangnya dicabut, tapi setelah itu enggak, Pak. Nah, kalau di sini enggak sampai 18. Malah teman saya yang lumayan banyak juga nanam di sini mencoba dekat mulutnya kera dia nanam. 18 biji, 18 pohon. Itu malah utuh sampai sekarang. Oh, berarti memang sengaja untuk ngetes lah ya. Okay. Nah, selain Pak, berapa banyak nanam porang? Saya cuma 1.200. 1.200. Oh, karena kita memang Nusapida Farm ini di tahun 2020 mendorong petani-petani yang ada di Nusapida untuk membuat demplot-demplot rakyat yang tidak banyak lah di awal-awal itu. Setelah itu nanti kalau sudah ada hasil baru mereka kembang. Nah Pak, saya tertarik ke sini ini kan biar ada frame cerita yang berbeda selain porang, karena beberapa kemarin video-video kan tentang porang Pak. Setelah Pak ngirim foto ke WA yang itu ke saya itu tentang kacang Amazon ini kan sudah berbuah. Nah, gimana perkembangan kacang Amazon? Kacang sanca inci lah namanya ini. Ceritanya gini, kemarin kan sempat berkunjung ke Nusapida Farm sana di Batang aja. Nah, kemudian di sana saya lihat ada berbagai jenis tanaman juga. Salah satunya ada pisang kapendes ya. Pisang kapendes saya juga coba. Kemudian ada juga kelapa gading. Selanjutnya ada juga kacang Amazon. Nah, ini menarik sekali kedengarannya. Kira-kira gimana ini? Kita coba gitu. Waktu itu kita coba cuman beli 2, jujur saya. Kita cuman ambil 2 ya, ambil 2. Dan itu pun saya karena itu dalam tahap percobaan saya tanam di karangan. Nah, kalau soal perawatan enggak sih begitu sulit sebenarnya, begitu dibiarkan begitu saja. Paling juga disiram pada saat nyiram bonsai gitu. Ya, ikut disiram gitu. Enggak taunya berapa lama muncul dah bunga-bunga kecil gitu ya. Muncul bunga kecil gitu. Kita biarkan saja, lama kelamaan ada bintilan kayak gitu ya. Saya kira itu bukan buahnya gitu. Pikir masih bunganya. Karena jujur kita enggak tahu kacang seperti apa. Seperti apa sih buahnya gitu. Sementara asumsi saya kalau kacang ya pastinya agak panjang dikit, kemudian bijinya berbaris gitu. Kok ini beda gitu ya. Beda gitu. Dia ada semacam kalau di kebun itu ada apa namanya Pak yang kiper-kiperan itu? Ya itu dah bunga apa itu namanya? Ya kadang-kadang bisa dipakai mainan ya. Itu
persis kayak gitu. Nah, akhirnya dasar penasaran itu iseng diambil fotonya, dikirim melalui ya. Karena sebetulnya ngirim itu kita punya tujuan, bener nah ini buahnya gitu. Nah lalu kalau memang benar ini buahnya, lalu gimana nanti pengelolaannya ke anunya setelah ada gitu. Ya, mungkin begini Pak. Nah sekarang saya jelaskan sambil teman-teman di Nusapida Farm channel ini tahu bahwa kacang Amazon ini berasal dari hutan Amazon Brasil. Nah kemudian kacang di Amazon ini banyak. Selain kacang ini spesifik namanya kacang Sanca Inci. Ya, Sanca Inci ini dia bisa digoreng, bisa dikuskus, bisa dijadikan kayak pecel itu bisa. Tetapi memang harus diolah dulu. Kalau misalnya langsung dimakan, dia seperti joleh itu Pak. Iya. Akhirnya kalau bahasa Nusapida itu nguruin. Apa istilahnya kalau bahasa orang Bali itu, orang bahasa Indonesianya istilah agak bikin puyeng lah seperti itu. Nah kemudian kacang Sanca ini persis seperti kemiri nanti Pak. Ketika dia dipres, dia akan keluar minyak. Oh, keluar minyak dengan sendirinya. Alat pengepresan tidak mahal, mungkin 500 ribuan. Kalau satu pohon ini biasa sampai 7 tahun dia setiap 6 bulan dia berbuah. Kemudian per musim itu kalau rimbunnya besar sampai 500 biji. Kemudian yang menarik adalah dia 17 kali mengandung omega 3 dan omega 6 ketimbang ikan salmon. Ikan salmon ini kan baik untuk kesehatan bayi Pak. Dan memang untuk beberapa memang dianjurkan seperti itu. Nah makanya kalau per liter saya cek di internet 1.500 1,5 juta dia per liter. Nah saya tidak tahu rendemennya berapa, artinya 1 liter itu dari berapa kacang. Nah tentunya ini menjadi riset kita kecil dulu lah Pak. Nah seperti itu. Nah cuman ada nggak hama misalnya seperti ulat atau kayak saat ini paling juga belalang ya. Mencoba dia makan tapi nah buktinya itu kan masih dia. Itu daunnya masih utuh semua. Kalau yang diingat di tanaman lain biasanya dimakan daunnya. Kalau ini nanti dia ulat juga tidak ada. Gitu. Coba Pak. Kita lihat di sini. Ini kan akan bakal buah Pak. Iya, ini boleh dikatakan ini udah bunganya. Ini kan bakal buah. Nah, kemudian ini buahnya kan. Ini buahnya nih. Ini buah. Ini bunga-bunganya banyak. Ini bakal buah banyak sekali kan seperti itu. Jujur Pak, awalnya saya pikir ini yang buahnya. Karena ini yang mirip kacang. Nanti ini lebih besar dia kelihatannya gitu. Nggak taunya ini dia yang membesar. Ininya malah hilang. Nah, ini ada 4 kacang Pak ini. Satu buah ini ada 4 kacang dia. 4 biji maksudnya. 4 biji ya. Ini akan jadi bibit juga. 4. Oh, berarti boleh ditanam itu ya. Itu yang ditanam. Gitu. Berarti kesimpulannya kalau Pak punya 100 saja biji ini, berarti 400 bibit punya. Nah, makanya saya sarankan coba begini, karena kacang Amazon ini ada di hutan juga. Kalau porang juga ada di hutan. Kan di hutan juga nggak dimakan hewan hutan dia. Pastinya juga dia tidak dirusak ini. Karena seperti tadi belum puyengan, tapi kita coba dulu lah seperti itu. Nah ini kalau ini berhasil Pak coba, tentunya ini menjadi komoditi tambahan di Nusapida selain orang. Dan ini beberapa teman di grup WhatsApp-nya Sanca Inci Group, saya ikut juga di sana. Dia diintensifikasi, ditupangsarikan dengan orang. Nah kemudian Pak, kalau ini Pak harus pakai ini nih, kayak penyangga itu loh ya. kayak apa istilahnya anggur. Ya. Nah ini menjadi penting. Nah mudah-mudahan ini bisa berkembang dan Pak kembangkan lagi kan seperti itu. Pak optimis kayak dikembangkan lagi. Saya optimis sekali. Makanya sementara sengaja ditanam di pinggir gini, tujuannya supaya nanti ketika dia rimbun biar bisa dia samping dulu. Oke. Nah kemudian selama ini ada yang melihat nggak selain Pak Pak tunjukkan pada orang? Paling juga beberapa ada yang nanya gitu. Apa ini? Tapi kadang-kala dia berpikir mungkin kayaknya nggak percaya. Nah kan bilang katanya ini berumur 7 tahun. 7 tahun itu masih berbuah dia. Kalau benar seperti itu bagus ini gitu. Tapi dia kayaknya nggak mungkin kacang 7 tahun mana ada.
Dia bilang begitu. Makanya saya bilang ini kan kacangnya beda, ini kacang Amazon. Wah, kita lihat kan. Kacang buahnya berbeda. Ini keunggulannya lama dia. Kemudian yang kedua dia bisa dipres Pak. Nanti Pak saya kasih tunjuk mesin pengepresannya tidak ribet itu. Kalau mau jadi minyak. Kemudian juga kalau Pak mau jadi ini jadikan goreng atau sangrai atau apa, enak sekali ini. Nah, pada ininya sama dengan kacang yang lain seperti itu. Kalau sekarang dari ini Pak ada Pak pisang kapendis, ada kacang Amazon, ada porang. Nah, mana yang paling sulit yang Pak budidayakan apa tuh? Sebenarnya yang paling sulit itu porangnya sebenarnya buat saya itu masih karena butuh ini ya, perawatan lah ya. Kalau ini masih biasa-biasa saja. Ini buktinya ini sudah kita habis tanam dibiarkan begitu saja ya rimbun dengan sendirinya malah. Ya. Kalau porang jujur karena kita juga punya pekerjaan lain sebagai guru ya boleh dikatakan ya porangnya jadi sampingan ya rumputnya ya Pak ya. Rumput ya, apa lagi penyiraman pupuk juga gitu. Nah makanya begini Pak, ini sekalian bukan menasihati, ini sekedar berbagi saja Pak. Di porang itu kita mendorong sekarang petani untuk intensif melakukan budidaya porang itu. Di pengolahan lahan pertama harus pupuk dan media tanam diolah dengan baik. Kemudian kalau punya modal di sana juga pakai mulsa plastik atau paling tidak dimulsain dia, atau mulsa kayak misalnya kita di sini sampah-sampah dedaunan seperti itu, sehingga anunya tidak banyak. Kalau yang paling efektif itu mulsa seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu bisa bagus. Ini kan ada apa namanya Pak nih, kayu manis bisa dengan ini bisa, karena dengan tuhi juga Pak. Ini dengan tuhi. Makanya kalau Pak mengembangkan banyak, ini kan bibitnya dia banyak nih. 400 punya bibit, Pak nanam tuhi dulu atau itu ya boleh. Digamal seperti itu. Karena di Nusa Pidai setelah yang pelajari Pak Paman, tanaman hutan cocok orang kacang Amazon yang mempunyai nilai. Nah kemudian sekarang setelah pengalaman ini apa yang Pak simpulkan? Kesimpulannya gini, dengan kita coba tanaman baru. Nah kalau ternyata ini berhasil nantinya gitu, kita juga ingin mengajak orang lain ya untuk ikut membudidayakan porang, kacang Amazon yang pisang kapendis yang nilai jualnya juga sudah pasti bagus. Nah, kita akan usahakan mengajak itu gitu. Nah, tidak hanya teman-teman yang petani, termasuk juga teman-teman yang kerja di samping dipakai lah guru sehingga mereka punya aktivitas yang positif seperti itu. Artinya Pak Nyoman ini mengajak, Pak Nyoman kan, nah ini penting nih. Ini bapaknya Alit Werdi Saputra, vlogger dari Nusa Pidai yang cukup terkenal itu. Nah, ini menjadi penting sehingga ini menjadi edukasi dengan video-video model begini, ini lebih mudah orang tahu Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Man atas penerimaannya, dan mudah-mudahan tahun depan Pak Man lebih banyak punya kacang Amazon, punya lebih banyak porang, sehingga ini menjadi harapan-harapan baru di tengah pandemi seperti ini. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya Pak.